Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh mengenai chapter ke 141-nya. Yang sebenarnya aku sendiri tuh rada-rada gimana gitu kan ngebahasnya. Karena tentu aja ini bakalan ya cukup berbahaya lah untuk ditampilkan. Apalagi penggalan-penggalan panelnya. Karena benar-benar iya baik banget lah gitu kan untuk chapter yang satu ini. Tapi ya karena banyak yang bilang, Bang, yuk coba bahas mengenai chapter terbaru dari Oshinoko, jadi ya lanjut aja lah. Nah, sebenarnya chapter ke-141 dari serialnya Oshinoko ini tuh sendiri udah bisa kalian baca di tempat-tempat yang biasa kalian baca manga. Dan udah ada terjemahan bahasa Indonesianya juga, dimana pada chapter ke-141 kali ini tuh sendiri dibuka dengan si Hikaru yang ngadu ke istrinya, gitu kan. Bukan istrinya sih, ke pacarnya, yaitu si Ai Hoshino. Di mana Hikaru ngadu ya kepada si Ai mengenai semua perilaku yang telah si Airi ini tuh lakukan kepada si Hikaru, di mana Hikaru menjadi korban seksualitasnya si Airi gitu kan, karena jadi groomingnya ataupun peliharaannya dari si Airi itu sendiri. Nah, mendengar hal tersebut ya Ai marah lah gitu kan. Dia cukup kesal banget dengan apa yang dilakukan sama si Airi, dan langsung aja lah si Ai ini tuh nyamperin si Airi di kediamannya. Dimana di sini Ai marah-marah ya kepada si Airi yang lebih tua daripada dirinya. Dimana di sini Ai bilang kalau Airi itu adalah maniak seks yang sukanya itu nyabulin bocah-bocah kecil kayak si Hikaru. Bukannya dipelihara, tapi malah dirusak gitu kan. Ya ini peliharanya itu agak-agak lain gitu. Nah di sini Airi itu lagi-lagi tuh flying victim lah gitu kan. Dia mencoba untuk membela dirinya dan mengatakan kalau dia itu juga merupakan korban dari eksploitasi anak di bawah umur dulu waktu masih jadi artis-artis cilik gitu kan. Waktu baru-baru masuk ke dalam industri hiburan itu sendiri, dimana menurut si Airi industri hiburan itu benar-benar kotor banget, dimana para gadis-gadis muda yang karirnya tuh ingin stabil dan juga naik ke puncak gitu kan harus melayani orang-orang tua yang mesum gitu kan di suatu tempat, dimana kalau nggak dilayani tentu aja karir mereka bakalan tersendat. Karena orang-orang yang menguasai dunia hiburan itu sendiri adalah orang-orang tua yang mesum dan punya banyak sekali koneksi mengenai apa yang terjadi di industri hiburan itu sendiri. Dan tentu aja ini udah kayak apa ya, Ouroboros gitu kan. Itu tuh adalah kayak lingkaran takdir yang sulit terpisahkan. Itu kayak ular yang menggigit ekornya sendiri. Bakalan terus berulang sampai ya tidak ada habisnya gitu. Nah, saat membicarakan hal tersebut gitu kan, di sini kita juga lihat bagaimana tanggapannya dari si Akane Kurokawa. Terus ada si Mami Miyako dan juga si Mimcho itu sendiri, dimana si Miyako juga jelasin bahwa dia dulu juga pernah diperlakukan seperti itu, diperlakukan tidak baik, ya diperlakukan ataupun dilecehkan dengan sangat mudahnya oleh orang-orang yang hidup ataupun punya koneksi yang gede banget dan besar banget dan berpengaruh banget di industri hiburan itu sendiri. Dimana Miyako juga bilang kalau dia tuh hampir aja pernah dicium gitu kan, untung aja dia bisa mengelak akan hal tersebut karena tempat seperti itu tuh adalah tempat yang sangat normal menurut orang-orang yang ada di industri hiburan itu sendiri. Ya intinya pada chapter ke-141 kali ini sendiri menggambarkan sisi gelap ataupun keburukan dari dunia hiburan itu sendiri dari perspektif seksualitasnya itu sendiri, karena udah banyak yang mabuk buat bercumbu gitu kan, udah sukanya berkembang biak tapi nggak keluar-keluar gitu. Nah, bukan hanya si Miyako aja dan juga Akane aja yang memberikan tanggapan mengenai perilakunya dari si Airi, bahkan anaknya sendiri yaitu si Himekawa juga memberikan pendapatnya bahwa sebenarnya ya hal seperti itu tuh cukup sangat-sangat terbuka dan juga sangat-sangat masih ada sampai sekarang, walaupun ya mungkin enggak separah dulu gitu kan, dimana sekarang itu ya orang-orang itu udah pada bisa jaga dirinya tuh masing-masing. Namun tentu aja Akane yang menyinggung Himekawa yang punya bar malam sendiri itu juga sama aja kayak orang-orang tua yang mesum tersebut, dan di sini Himekawa tuh ya membela diri lah, bahkan dia nyinggung-nyinggung Aqua juga, dan tentu aja Aqua sini nggak ikut campur lah karena dia bukan orang yang seperti itu gitu. Nah di lain sisi kita juga diperlihatkan mengenai ya Frill ya, dimana dia habis yang namanya itu melakukan adegan ya ranjang ya, tapi ini adalah adegan acting, di mana di sini Frill tentu aja banyak banget menampilkan kulitnya sendiri, dan itu sempat disinggung ataupun dicela lah sama si Arima dan juga si Ruby itu sendiri. Namun meski begitu gitu kan, Frill tidak menyangka bahwa dia kemungkinan di masa depan akan melakukan hal tersebut demi aktingnya untuk bisa menjadi artis papan atas. Ya dia bisa all in lah gitu kan untuk memberikan semuanya, tubuhnya ataupun juga pengalamannya kepada dunia acting itu sendiri, dan itu bikin si Ruby dan juga Arima Kana tuh kayak udah gila ini anak gitu kan. Demi peran dia rela memberikan apapun semuanya kepada industri itu sendiri. Ya ini sih pilihan masing-masing gitu kan.
Namun bukan hal tersebut yang menjadi inti dari pembicaraan mereka, di mana pembicaraan mereka itu merujuk kepada adegan yang bakalan terjadi selanjutnya, yaitu mengenai adegan kisu antara si Ruby dan juga si Aqua. Dan tentu aja di sini ya Ruby senang aja dan si Arima yang malah kayak ilfil banget lah mengenai hal tersebut, walaupun mereka itu adalah saudara kembar gitu ataupun kakak beradik gitu. Nah, apakah root inches bakalan diimplementasikan pada chapter-chapter ke depan? Karena kedepannya kita bakal lihat nanti bagaimana ya actingnya dari si Ruby dan juga Aqua lagi saat menjadi si Hikaru dan juga si Ai Hoshino. Dan kemungkinan chapter-chapter ke depan bakalan menceritakan bagaimana hubungan romansa yang lebih intim terjadi antara si Ai dan juga si Hikaru. Ya tentu aja ini masih dalam proses syuting film Kebohongan di 15 tahun yang lalu. Dan tentu aja di sini kita bakalan lihat ya, setidaknya mungkin di chapter-chapter ke depan kita bakalan disinggung mengenai tragedi dari Himekawa Family. Apakah Ai adalah orang yang menyuruh Hikaru untuk balas dendam kepada si Airi, atau mungkin ada motif lain dengan kasus kematian dari keluarga Himekawa itu sendiri? Karena kalau bisa dilihat-lihat di sini kayaknya isi Airi bakal stres berat gitu kan, dimana dia sangat mencintai si Hikaru, tapi Hikaru malah kabur sama si Ai Hoshino. Dan apakah konflik ataupun keretakan yang ada pada keluarga Himekawa itu terjadi akibat Airi ini tuh kehilangan sosok dari Hikaru Kamiki itu sendiri. Nah, menarik nih untuk kita tunggu ke depannya. Dan ya bagi kalian yang penasaran dengan full panelnya yang tidak mungkin aku tampilkan pada video kali ini karena udah pasti copyright, kalian bisa baca lah di tempat-tempat yang biasa kalian baca manga, itu yang gratis gitu kan, yang ada translate bahasa Indonesianya, walaupun kadang ada watermark segede gaban gitu. Dan ya itu aja lah dulu mengenai pembahasan dari chapter terbaru dari serialnya Oshinoko. Dan tentu aja ini lebih menggambarkan sisi gelap dan cukup apa ya, cukup berani banget lah mengenai chapter yang kali ini, karena ini benar-benar gila banget lah. Salah satu rahasia dari industri hiburan dan sisi gelapnya tentunya itu diperlihatkan dan diceritakan pada chapter ke 141 kali ini. Dan ya itu aja dulu mengenai pembahasan kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya ataupun manga Oshinoko lainnya. Jani. Oh ya, bagi kalian yang nungguin kabar mengenai season kedua dari serialnya Oshinoko, kalian bisa nungguin nanti di event anime Japan 2024 yang bakalan dimulai di pertengahan Maret, bulan Maret ya. Jadi bulan depan kalian bisa tunggu di sana, karena selain Oshinoko juga ada beberapa informasi-informasi tambahan mengenai anime-anime yang bakal rilis ke depannya. Dan ya tentu aja yang paling ditunggu tuh adalah season kedua dari serialnya Oshinoko, yang ya semoga aja sih bisa rilis di waktu-waktu yang dekat gitu kan. Ya kalau nggak bisa tahun ini ya mungkin tahun depan. Dan ya itu aja dulu mengenai tambahan info tersebut, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Dan ya, Jani.